selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang. Terima kasih acara kita mulai hari ini dan sudah datang Bang Refli, Bang Arif, juga Bang Sam. Dan hari ini kita akan dipandu oleh host yang dicintai oleh lingkar kekuasaan, Budi Adiputro. Saya persilakan. Oke, thank you Ari Putra. Terima kasih teman-teman sudah datang. Kita agak telat sedikit tapi nggak apa-apa ya. Namanya orang NU, kalau tepat itu Muhammadiyah, kita NU, jadi ya agak telat sedikit. Dan kita akan bicara mengenai satu hal yang sebenarnya dipicu oleh pernyataannya Arief Poyono beberapa waktu yang lalu. Dengan tegas dia mengatakan bahwa sebenarnya karena 40% penduduk kita orang Jawa, jadi pasti presidennya orang Jawa. Nah, tapi faktanya ya ini kemudian bergelut dan berkelindan dengan pembahasan-pembahasan lain menjadi hal-hal yang sangat prinsipil. Sebenarnya apakah benar presiden kita memang harus orang Jawa, mentang-mentang orang Jawanya yang paling banyak? Bang Refli Harun beberapa waktu lalu juga sempat membuat ulasan khusus soal ini yang quote-unquote bahasanya Bang Refli mengolok-olok akal sehat itu Bang ya. Nah, mengolok-olok akal sehat. Dia jadi nontonlah Refli Harun. Kita semua nonton Refli Harun, Bos. Jadi senang sekali kita siang hari ini akan bicara lagi mengenai apakah haruskah presiden kita orang Jawa, meskipun fakta politiknya memang presiden-presiden kita mayoritas Jawa. Ada satu Presiden Habibie yang bukan Jawa, beberapa orang non Jawa yang berusaha ikut kontestasi pemilu belum terlalu berhasil dalam pemilu, dan itu disimpulkan oleh Arief Poyono sebagai memang secara faktual dan secara sudah sunatullahnya memang harus orang Jawa yang memimpin Indonesia. Nah, kita akan ulas, kita akan bahas di situ bersama Kang Mas Arief Poyono, politikus Partai Gerindra, tepuk tangan. Dan satu lagi ahli politik hukum tata negara kita, senior kita yang YouTube-nya hits banget, ada Bang Refli Harun. Bang Refli, thank you. Dan di sebelah sudut kanan sudah ada rekan kita, panutan kita, ya kan? Ada Semi Not a Slim Boy, Bang Semi ya. Iya. Gitu. Jadi tiga-tiganya saya nggak tahu nih, semua yang ada di sini orang Jawa atau bukan. Mas Arief orang Jawa nggak sih? Jawa ya? Oh gitu, namanya Arief Poyono. Oke, Natonegoro. Itu dipakai, jadi kalau mau nyeletuk harus pakai ini ya. Karena nggak masuk YouTube, percuma teriak-teriak. Oke, gue mau ke Bang Semi dulu. Bang, ini Arief Poyono mengatakan kemarin, sebenarnya kan dialog dan perdebatan tentang presiden kita orang Jawa atau bukan Jawa itu kan udah lama lah terjadi. Dipercaya sebagai mitos, dipercaya juga mungkin sebagai hitung-hitungan matematika politik gitu ya. Tapi agak jarang secara terbuka bisa dibicarakan karena kayaknya tabu lah kita bicarain suku-suku di Indonesia kayak gitu ya. Lu ada pendapat nggak tentang ini? Pertama gue dari point of view suku lain dulu ya, gue Batak ya. Kalau Batak sih udah tahu diri nggak mungkin deh ya. Karena Batak ini biasanya nggak tahu ya peyoratifnya atau stigmanya atau stereotipnya kalau orang baru kenal Batak ya tukang tambal ban. Nah udah gue terima aja kalau kayak gitu. Yang penting halal, Kalau masalah nebar paku kita nyuruh orang Jawa. Karena kalau misalnya nambal ban itu kan kita bocor harus menciptakan demand. Nah, demandnya itu yang menyediakan ya sukunya Mas Arief Poyono gitu. Dia nebar paku gitu. Sekarang kerjasamanya orang Batak sama orang Jawa malah. Iya. Yang berkuasa. Iya. Satu tambal satu nebar kan kalau kata. Ya tapi orang Batak yang di belakang aja kan. Karena orang Batak itu kalau dia kasih konferensi pers itu nggak akan bagus. Kenapa? Kelihatannya akan ngajak berkelahi gitu kan. Kalau misalnya zamannya SBY kan, misalnya ada bencana atau saya turut prihatin. Nah, kan enak kan. Kalau presiden Jawa, kalau presidennya Batak, kasihan kali. Ya, gitu. Jadi kayak ngeledek gitu kan. Jadi dari sisi itu mungkin akhirnya selain Jawa ini adalah suku yang terbanyak, yang paling populer ya, yang pasaran, karena sebenarnya profesinya dari presiden sampai pembantu rumah tangga itu ada gitu kan. Akhirnya mungkin votersnya lebih banyak, tapi di sisi lain dari sisi komunikasi
saya ngelihat ini ngambil-ngambil ini aja ya. Jadi seolah-olah saya pakar komunikasi. Memang paling enak didengar. Gimana tuh? Gimana? Ya kalau misalnya orang yang ke-Jawa-Jawaan ya, baiklah. Gitu kan enak kan? Iya. Baiklah seluruh rakyat Indonesia. Itu Nah, enak. Tapi iya. kalau orang Jawa, jadi gini. Kan? Itu Kalau orang Sunda misalnya, jadi gini. Saya sudah bertemu dengan itu kan. Jadi nggak Nadanya kurang wibawanya bagus ya? langsung udah turun. Itulah kenapa akhirnya Bisa nggak stereotype orang Palembang? Bisa? nggak bisa. Nggak tahu dia. Orang Palembang yang saya tahu makanannya aja. Jadi memang ada yang harus kalah juga. Ada yang daerah terkenalnya karena makanannya, karena satu lagi terkenal karena dialeknya. Jadi harus bagi-bagi. Ya, terus. Dan kalau misalnya kayak orang Jawa tuh kan, walaupun sepertinya dia punya tujuan, tapi dia dengerin dulu. Makanya belangkonnya katanya di belakang itunya. Kayak gitu. Kalau orang Batak kan belum apa-apa ya. Misalnya lu ketemu orang Batak nih ya. Dia belum ngomong apa-apa. Lu udah cerita nih A, B, C, D. Yang orang Batak nih belum ngomong apa-apa. Tapi dia gak setuju sama lu. Kata pertama yang dia bilang apa? Apa ku bilang? Ya. Padahal dari tadi dia belum. Jadi memang gak cocok gitu kalau di dunia politik Indonesia. Sekarang ada tuh Batak di belakang. Ya kan? Siapa? Di belakang atau di depan itu sebenarnya. Ya. Oke. Tapi nggak mungkin jadi number one-nya kalau gue sih nganggapnya nggak mungkin karena dari sisi votersnya juga udah kalah. Hanya kalau misalnya apakah presiden harus Jawa? Itu pertanyaannya tuh satu, apakah presiden yang non Jawa kalau maju bakal menang? Itu sebenarnya yang paling penting. Karena kalau apakah harus Jawa? Enggak. Semua suku boleh maju, tapi bakal kalah juga kalau menurut gua. Oke. Jadi kan buang-buang electoral threshold yang 20% buat apa gitu. Betul. Mending tiketnya langsung dikasih sama orang-orang yang bisa bertarung dan itu orang Jawa ya. Iya. Oke, jadi menurut lu apakah presiden pasti akan Jawa? Itu memang realita politiknya seperti itu. Realita politik, walaupun itu sebenarnya kalau dari sisi dunia saham nih ya, itu cuman analisis teknikal, bukan fundamental gitu. Oke. Belum pernah presiden yang dipilih langsung ini orang Jawa. Betul. Pernah non Jawa, B.J. Habibie, itu pun gara-gara Soeharto dilengsarkan. Jadi karena kecelakaan, bukan karena politik elektoral. Iya, Ya mungkin gitu. kalau dipilih sama MPR atau kayak dulu Soekarno Hatta yang milih di antara mereka sendiri, mungkin aja ada presiden dari non Jawa. Tapi ketika masuk ke politik elektoral, menurut Anda agak sulit tuh membayangkan. Zaman MPR juga Jawa terus kan. Habibie kan gara-gara dilengsarkan Soeharto. Iya. Waktu MPR memilih Soeharto terus bahkan. Oke. Mas Arief, gue pengen ke Mas Arief nih. Apa yang membuat Anda yakin betul dan percaya betul bahwa presiden itu pasti orang Jawa? Mati nih. Di boykot Batak. Tadi kan Bang Refli ngomong stereotipnya orang Palembang. Kebetulan nih saya mau cerita. Kakekku tuh dan nenekku tuh pernah tinggal di Palembang hingga punya anak 2. Aslinya sih orang Purbalingga. Jadi dia panca lah bahasa Palembangnya kan. Ya kan. Jadi adiknya nenekku itu waktu di Jawa disuruhlah sama kakekku, tolong kelapa itu dikukurin. Jadi kalau menurut orang Jawa tuh digarukin. Sampai ada iparnya nenekku tuh bilang sama kakaknya, keterlaluan amat ya. Mentang-mentang saya adik ipar kok suruh garukin kelapa, padahal suruh diparut ya Bang, dikukur itu kan. Nah terus ada lagi semi stereotipnya. Ini kejadian benar waktu saya kerja di Merpati. Jadi BUMN tuh ya. supir jemputan krunya itu orang Palembang. Orang baik. Ini di Kalimalang dan ini kejadian. Jadi kan sebelum mereka menjemput kru-kru itu pagi-pagi mereka biasa kalau yang rumah-rumahnya dekat Kalimalang itu mereka parkir mobilnya. Begitu dia mau parkir, ini orang Betawi ini banyak kan di situ. Orang Palembang itu ngomong, siapa jago di sini? Jago? Iya, jadi maksudnya siapa yang jago, siapa jago di sini? Maksudnya orang Palembang supir itu siapa yang jaga parkir di sini gitu. Digebukin. Digebukin. Oh, padahal dia nanya yang jaga, bukan. Badan dia tanya siapa yang jaga. Disangkanya nantang Iya. gitu. Jago itu maksudnya yang jaga kan. Iya, siapa jago sini? Siapa jago. Ya kan? Ya, Dikira nantangin. nantangin, akhirnya dipukulin di situ. Makanya nggak cocok jadi presiden ya. Iya jago. Nah kedengarannya orang Betawi Iya. itu, Siapa yang kedengarannya jaga? orang Betawi di Kalimalang itu, siapa jagoan di sini? Gitu kan, dipukulin akhirnya, itu kejadian nyata. Makanya
orang Palembang nggak cocok jadi presiden gitu. Nah itu dia. Alasannya gara-gara dia. Cuman kan pernah suaminya jadi Siapa tuh? Suaminya pernah jadi presiden orang Palembang. Pak Taufik Kimas kan orang Palembang. Oh. Bang. RI setengah ya. Bang coba pakai Nah, mikrofon. kembali ya, Bang. lagi Nanti, ke Bang. kenapa harus orang Jawa? Enggak, menurut Gimana, Bang? Harus atau ini harus. Harus apa? Bahkan dari calonnya pun yang suku lain nggak usah maju aja. Iya. Sudah takdirnya bangsa ini. Gitu ya. Takdirnya bangsa ini. Kenapa? Kalau suku-suku lain itu kan memang suka merantau. Ya. Ya. Sedangkan orang Jawa itu merantau dengan keterpaksaan. Transmigrasi. Ya salah satunya transmigrasi, terus ada yang di mana? Di Amerika ya. Romusa dulu ikut Romusa. Kan? Ya, jadi memang keterpaksaan. Akhirnya keturunannya lebih banyak. Ya, memang Tuhan itu sudah menentukan ya bahwa orang Jawa ini diberikan takdir keturunannya banyak dibandingkan orang Melayu, orang Batak ya gitu. atau orang-orang manapun. Yang kedua itu adalah tanya kepada lembaga survei. Nah, setiap lembaga survei menyurvei, ya pasti yang unggul orang Jawa. Karena kan tadi katanya 40% kan, artinya respondennya 40% orang Jawa. Ya kan, kalau dicek dilihat, pasti suaranya Mas Ganjar itu banyak yang milih di Jawa Timur sama Jawa Tengah. Palembang cuma berapa persen, makanya Hatta Rajasa nggak bisa. Belum pemilihan kok sudah suara Ganjar. Nah, ini kan Nah, dia bilang sebenarnya Padahal kalau presidensial threshold 20% belum tentu itu Ganjar menjadi calon. Iya, iya. Oh iya. ya, jadi apa namanya sudah terbukti dalam survei. Pak Luhut nyalon ya nggak bakalan dapat 1%. Iya, enggak. Dilihat sama lembaga survei nggak mungkin. Tapi nanti presidennya dia di belakang juga. Kalau yang terbukti bisa mengalahkan pimpinan-pimpinan yang bertanding di pilkada, ya itu hanya keturunan Tionghoa. Nah, ini baru lagi nih. Ada analisa baru yang lagi nih. bisa mengalahkan Jawa dan Timur Tengah itu turunan Tionghoa. Nah, kenapa tuh? Jadi Kenapa? Ahok punya peluang ya? Bukan, waktu di DKI kan putaran pertama menang Ahok. Betul. Ya kan, itu aja kalahnya udah dikeroyok sabrek-gabrek. Termasuk saya yang ngeroyok Ahok. Oh, gitu ya. Gitu kan. Termasuk saya. Gitu. 41% loh, 42 loh Ahok menang. Ya Ya, kan? putaran Sedangkan pertama. Mas Anies yang sebenarnya setengah Jawa, setengah Timur Tengah, kalah kan? Kalah sama Ahok yang Tionghoa. Nah, kalau yang setengah-setengah itu punya peluang nggak? Kayak Mas Anies tuh. Berat Mas, walaupun dia Jawa ini berat. Apapun stereotipnya Anies itu ya Timur Tengah. Nggak bisa disebut klan Jawa gitu loh. Ya kan? Nggak bisa disebut klan Jawa. Berbeda dengan yang misalnya Tionghoa Jawa. Tionghoa Jawa. Itu kayak siapa tuh misalnya? Arief Poyono. Ya enggak lah, saya Jawa asli. Gitu kan. Siapa Papaku kan Jawa, ya berarti Iya. aku Jawa dong. Ibu. Ibu memang Tionghoa. Tapi kan harus darahnya ayah. Oh gitu. Nah kalau Mas Anies ini kan ayahnya yang Timur Tengah. Ah. Ya kan, ibunya yang Jawa. Ya Berat kan? itu berat ya. Berbeda sama misalnya Raden Patah. Wah. Mata. Ini tarik ke belakang lagi nih Bang Sam nih. Raden Patah itu bapaknya Jawa, Hmm? ibunya Tionghoa. Hmm. Masih bisa diterima sama kalangan Jawa, Oke. ya kan? Nah, walaupun Mas Anies itu sebenarnya Jawa nih, sangat lembut sekali bahasa Jawanya, tapi nggak bisa, ya kan? Berbeda sama misalnya Ganjar, Ganjar. yang memang Jawa namanya aja Ini kayaknya Ganjar. udah ada titipan Ganjar nih di acara. Ganjar, ya kan? Prabowo, Jawa kan? Prabowo. Ganjar Prabowo ini. Ganjar Ya. Prabowo. Udah, itu Prabowo. udah sepasang Iya, itu ya. Erlangga itu Jawa, Puan, Ya. Puan. Palembang, Oh, sama gitu. kayak Bang Refli. Oh iya ya Oh, Puan. oh itu. Puan lebih ke Palembang ya karena Pak TK. Iya, karena anak dari Anak kan kalau di Indonesia apapun kan laki. Oh gitu. Ya kan? kecuali di Padang ya, perempuan. Ibu Ya. Mega bisa dong. Bisa. Ibu karena- Mega bisa. Ibu Mega bisa. Sebenarnya yang kalau keturunannya Jawa ya putih,
putih guntur kalau dari terahnya Soekarno itu. Ya kan? Jadi apapun Tuhan itu sudah menentukan bahwa bangsa Indonesia ini mayoritasnya Jawa, walaupun pulaunya paling kecil. Tapi paling padat. Kenapa orang Jawa tuh bisa nyebar kemana-mana? Ya kan? Wong Danyang Merkayang aja dikongkon sama dia. Apa? Orang Jawa. Siluman-siluman sama orang Jawa bisa disuruh. Itu kalau nggak ada orang Jawa, Sumatera nggak bakal bisa terbangun. Kalimantan nggak bakal. Karena orang-orang asli di Kalimantan, di Sumatera itu punya rasa penghormatan dengan sebuah daerah-daerahnya dia. Oke. Nah begitu datang orang Jawa ke situ, ya kan, orang Jawa langsung ngomong, katanya di situ angker, orang Jawa nggak takut. Punya magic gitu kan. Nah kalau orang-orang di Palembang tuh menghormati. Oke. Ya kan, kearifan lokal itu. Kalau orang Jawa, karena dia dari Jawa dia nggak tahu, dia langsung katanya angker, dia langsung komat kamit but, danyang merkayang ning desa kene. Nah. Rewang-rewangnya aku harap nebang pohon, setan disuruh. Tapi kan setan nggak punya hak suara. Loh bukan disuruh sama orang Jawa, Oh iya. langsung dibabat itu. Artinya gini loh, siluman-siluman di sini bantuin saya mau tebang ini semua pohon. Lah setan disuruh sama orang Jawa tuh kan. Nah makanya kenapa orang Jawa itu bisa diterima di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Ya karena Jawa itu tidak terlalu inklusif. Ya inklusif ya. Ya lebih eksklusif. Jawa lebih eksklusif atau inklusif, Pak? Eksklusif. Kenapa? Kan katanya Jawa bisa diterima sama semua orang. Artinya Eksklusif apa inklusif. inklusif? Nah, itu kan bingung kan? Lebih bisa diterima. Artinya inklusif dong. Kalau bisa eksklusif diterima. itu artinya menutup Dia orang aja. menutup diri. inklusif. Contoh aja di Sumatera Selatan, banyak wong Jawa. Ya, karena transmigrasi. Karena transmigrasi yang udah ribuan ratusan tahun. Di Suriname juga banyak. Di Suriname. Nah, sekarang di Kaltara saja. Di Ya Lampung kan? banyak Lampung. Lampung apalagi, Jambi apalagi kan. Ya kan? Nah, Di memang metro tuh bahasanya bahasa Jawa. tadi kenapa harus Jawa? Lah udah dibuktikan sama lembaga survei itu. Oke. Dari awal mana ada orang non Jawa, ya kan? Kecuali memang misalnya Mas Anies yang setengah Timur Tengah, dia masuklah dalam kontestasi presiden, ya kan? Nah, jadi yang bisa kalahkan Jawa itu hanya Tionghoa, Gitu ya. hanya Tionghoa. Oke. Ini fase nggak nih? Apa real nggak nih? Ini hayalan Ari Puyono atau matematika politik nih? Tidak ada Tionghoa yang mau maju, gitu loh. Kalau dia mau maju kalah semua. Oke. Apalagi kalau Tionghoanya mau Muslim. Ya. Wah itu nggak ada yang ngalahin itu. Jadi kesimpulannya Mas Arief, presiden harus dan pasti orang Jawa. Harus dan pasti orang Jawa. Orang non Jawa tidak punya peluang atau tidak boleh mencalonkan. Boleh mencalonkan, tapi kata Semi tadi, percuma duitnya, habis nanti sama yang 20 presiden thresholdnya itu percuma dipakai. Oke. Karena kalah. Pak JK sendiri aja udah ngakuin kan. Oke. Ya kan? Pak JK Terbukti ngakuin kan, apa? Ngakuin bahwa yang menang pasti yang mayoritas Jawa. Oke. Kan ada waktu itu dia lawan siapa tuh SBY kan? Cuman berapa Ya, persen? dia wakilnya waktu itu Jawa, Pak Wiranto. 12% kan? Iya, Bisa benar. kalah. Jadi memang presiden ya, Tapi kalau dibalik masih bisa dong. Misalnya Mas Anies jadi wapres masih bisa. saya nggak tahu ya, itu kayak misalnya kayak JK kan. Ya kan JK mencoba maju 2009 tampil sama SBY. Iya. Tapi kalau di Wapres kan Pak JK berhasil 2014. 2004 Nah, Pak juga Jokowi menang. itu menang ya karena pasangannya waktu itu Pak JK. Akhirnya sulsel bersatu. Nah, Gitu kan. berarti artinya non Jawa juga punya faktor elektoral yang kuat dong di sini dalam Tidak kontestasi sebesar pemilu. orang Jawa. Oke. Tidak sebesar etnik Jawa. Gitu. Oke, kita coba bumikan dengan rasionalitas politik dan tata negara kita, Bang Refli. Ini melihat karena Mas Arief ini pembicaraannya menjadi topik pembicaraan yang dibicarakan sama orang-orang 2 minggu terakhir nih, Bang Refli. Gimana melihat sesuatu yang mungkin kita rasa kayaknya tabu untuk dibicarakan, tapi Arief Poyono mengangkat satu oktav pembicaraannya jadi pembicaraan publik. Ya, apa yang disampaikan Arief Puyono kan kadang-kadang main-main aja, kita aja yang serius. Padahal dia pakai klinik, pakai apa, kita yang serius ya. Tapi ini menarik ya. Jadi ini mau jawab serius atau jawab main-main? Serius. Oh, serius ya. Enggak, dia tadi juga serius. Mas seriusnya begitu dia. Jadi begini, saya mau agak serius sedikit ya. Serius sedikit tuh gini. Saya mau bicara tentang Das Sen sama Das Solen. Itu orang hukum kan?
yang senyatanya dan yang seharusnya. Kedua, pakem-pakem dalam pemilihan presiden. Jadi kalau kita lihat pakem-pakem dalam pemilihan presiden itu, satu, Jawa luar Jawa, kan begitu. Yang kedua, Islam nasionalis. Ketiga, militer dan non-militer atau sipil. Nah, dua pakem yang selain Jawa tadi, itu sudah hilang sebenarnya. Ketika SBY Budiono menang dalam pemilihan presiden 2009, itu pakem Islam nasionalis itu agak hilang. Karena mereka kan dianggap representasi dari nasionalis sebenarnya. Kalau 2004 Pak SBY JK? Itu Islam dan nasionalis dan separuh Islam. Politik ya, terminologi politiknya ya, bukan agamanya. Nah, jadi agak ini. Nah, ketika Jokowi Ma'ruf Amin balik lagi kan, Islam nasionalis atau nasionalis Islam. Jokowi, siapa calon presiden sebelumnya? JK juga sama, pakemnya sama. Islam nasionalis juga ya. Kalau JK dianggap mewakili Islam. Iya, gitu kan, Bang Refli? tapi walaupun tidak kental, cuman dia kan masih NU juga kan. Nah, bapaknya juga NU itu. Nah, tapi ketika kita bicara tentang militer dan sipil, ternyata bisa sipil-sipil Jokowi. Yang belum adalah kalau kita bicara Jawa dan luar Jawa, Jawa ada sudah. Jadi semua pakem itu udah hilang semua. Nah, masalahnya adalah pakem yang belum itu adalah bagaimana orang luar Jawa bisa jadi presiden, itu belum, ya kan? Kalau nasionalis yang jadi presiden Pak Jokowi, non militer yang jadi presiden Jokowi, ya kan? Yang belum adalah non Muslim, belum ya? Belum. Di Amerika Serikat belum juga. Barack Obama itu non Muslim juga. Non Kristen di Amerika maksudnya. Katolik udah Katolik, Biden, Kennedy kan. Kan saya kan nggak salah kan statement saya kan. Jokowi itu kan non Muslim juga kan. Iya betul. Oh Muslim. Oh Jokowi sorry. Obama non Muslim juga ya. Peka sekali nih Arief Puyono salah ngomong ya. Nah, karena itu saya mau datang ke Jawa. Jawa ini harus kita lihat etnisitas atau teritorial. Ya kan? Saya menganggap bahwa yang paling kuat Jawa ini kalau dua-duanya, etnisitas dan teritorial. Jadi orang Jawa yang tinggal di Pulau Jawa. Pak Jokowi tinggal di Solo, berangkat ke Jakarta, kemudian ikut di Pilkada DKI dan ikut Pilpres. Pak SBY dari Jawa Timur, tapi entah kapan sudah lama di Jakarta, kan kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kita bicara Jawa-Jawa yang teritorial dan etnisitas memang kuat sekali. Tapi saya berharap ya ke depan itu bisa berkurang. Misalnya Refli Harun nih kan, walaupun berasal dari Sumatera Selatan, tapi kan secara teritorial Jakarta kita kan. Nah, kira-kira begitu kan? Minta dilamar. Iya, anak-anak nggak ada potongan kalau saya ya kan. Karena itu yakinlah ya kan, walaupun saya dilulukan tidak akan nyalon juga. Apalagi thresholdnya 20% misalnya kan begitu. Nah, karena itu menurut saya ke depan bangsa kita ini pasti lebih maju nanti. Cara pandang dan cara berpikirnya tidak tradisional lagi. Buktinya tadi jebol semua, sipil militer jebol, kemudian Islam nasionalis jebol, dan nanti Jawa itu akan jebol juga. Nanti orang akan rasional melihat calon presiden yang memang betul-betul capable. Apalagi saya baca survei kedai kopi tadi ya, datang ke sini, salah satu variabelnya memang mereka menginginkan calon presiden yang punya kapasitas. Capable ya kan? Jadi kedekatan primordialistik itu urutan ke bawah gitu ya? Iya. Bukan menjadi faktor dominan. Saya merasa bahwa makin kita modern itu akan makin kecil pengaruhnya. Makin kecil. Nah, persoalannya adalah kan kita ini menurut saya persentase 20%-nya itu yang bermasalah. Karena kita tidak bisa mencari calon presiden yang terbaik akhirnya. Makanya saya terus terang frankly speaking ya, saya mengkhawatirkan bahwa partai-partai di istana yang 82% itu, kan 82% mereka. Ini partai koalisi pemerintah ya? 82%,
itu kalau mereka bersepakat untuk mengusung 2 calon syarat minimal pilpres, maka mereka tinggal membelah 2 saja. 1 pasangan Prabowo Puan, 1 Erlangga Muhaimin Iskandar, misalnya begitu. Atau mereka belah 3. 1 Prabowo Puan, 2 koalisi PKB, P3 dan PAN, ya, yang baru-baru disebut ini sampai mereka 115 kursi. Kemudian sisanya adalah Golkar dan Nasdem. Tetap 3 calon tapi distribusinya adalah koalisi istana saat ini. Nah, kalau itu yang terjadi, kita tidak akan punya genuine presidential election. Jadi ya mereka main-main aja. Yang penting, Pak, kita mau kompetisi serius atau main-main? Kalau kita serius, lebih berdarah-darah loh. Nanti uang yang kita gelontorkan akan lebih banyak. Tapi kalau tidak serius, ya boleh tinggal bagi-bagi aja. Tapi presidennya saya, kira-kira begitu kan? Akan ada yang begitu. Karena itulah saya tidak terlalu tertarik mengikuti pola berpikir Arief Puyono soal Jawa dan non-Jawa. Saya lebih tertarik untuk membuka fora demokrasi ini dengan presidensial threshold 0%. Tidak tertarik itu karena memang alasan dan opininya Arief Puyono nggak masuk akal atau memang topiknya yang sebenarnya pertanyaannya kapan opini Arief Puyono masuk akal? Tapi sebelumnya saya coba kita dengarkan lagu dulu sedikit, ya kan? 0%, biar kita agak rame sedikit. Kan tidak ada airtime kan? Kalau di CNN kan, waduh, wah. Ya, ada iklan sebentar lagi kan? Ada iklan. Nah, Ya. tapi sambil dicari, coba Arief Puyono jawab dulu dong. Katanya opini Anda tidak pernah masuk akal nih. Betul. Termasuk soal Jawa yang kata Anda secara fakta politik Masuk akal sih yang itu Masuk akal. Cuman saya aja main-main gitu. Masuk akal. Oh, main-main. Akalnya dia. Masuk akal. Iya, masuk Ya kan? akal. masuk akal, akalnya Arief Cuman ya kan? saya tidak berharap bahwa itu menjadi kebiasaan kita ke depan. Karena kalau menjadi kebiasaan kita tidak akan pernah maju Bang Said. Nah, Ah nih, ini ada jingle barunya Ya. Refli Harun nih. ini jingle 0%. Ya. Ngeri ya kampanyenya ya. Salam 0%, salam 0%, oh, ucapkan salam 0%. Nah itu jingle 0%. Menurut, boleh kasih tepuk tangan ya buat Refli Harun atas usahanya ya, menghapuskan PT 0%. Jadi saya tambahin sedikit. Ini bikin syairnya itu tidak hanya dimensi horizontal, tapi juga dimensi vertikal. Mantap, dengan Yang Maha Kuasa. Iya, dong. Karena kita berharap pemimpin itu jujur dan amanah. Oke. Dan berharap Tuhan memberkati dan Tuhan merestui dan Indonesia diberkahi. Mantap. Menurut Anda gimana lagunya Bung Sam? Itu suaranya siapa? Suara pengamen. Wah, bukan Bang Refli. Ya? Bukan, suara saya jelek, Oh. tapi syairnya saya Karena bikin. suara pengamen bagus. Oh, ini belum di mixing, ini cuma baru gitar. Oh iya ya. Tapi kalau boleh saran, sekarang itu musiknya sekarang lagi musimnya EDM. Jadi harusnya IDM itu apa? Biar bisa dipasang di klub ya. iya gitu benar-benar, yang benar. elektronik, elektro. Yang kita butuhkan dukungan rakyat kecil, yang Nah. mayoritas masyarakat Indonesia. Nek, gua Bukan mau nanya orang nih ya. yang di tengah-tengah yang suka di klub-klub. Bang Refli, gue mau nanya nih ya, selain yang 0% perlu nggak pilpresnya ini kan sekarang masih popular vote ya. Iya. Jadi Sumatera itu ya penduduknya segitu dihitung one man one vote. Kalau di Amerika Bukan one man one vote, one person one vote. Iya gitulah. Marah nanti. Oh iya, ya, perempuan. saya bias gender, sorry. Iya. Ya, kalau di Amerika kan electoral vote ya, dikasih koefisien California Ya. 35, Texas berapa Ya, gitu. oke. Nah, bagus nggak Indonesia ngarah ke situ atau tetap kayak sekarang ini supaya kita bisa nih punya presiden baru nih Iya. Non Jawa gitu. yang non Jawa. Gak bisa Jadi- di pulau lain banyak kan orang Jadi Jawa. jadi begini ya. Nah, makanya justru itu. Saya ini tidak selalu melihat sesuatu itu berdasarkan kepentingan pribadi. Ya. Jadi berdasarkan pembentukan sistem saja. Jadi sekali lagi, model Amerika itu adalah model kuno yang tidak dipakai di negara-negara demokratis lainnya. Ya. Karena dia kan terbentuk dari negara-negara bagian yang 13 itu. Maka kemudian mereka punya yang namanya electoral college. Karena kedaulatan itu ke sebagian negara serikat adalah di negara-negara bagian. Untuk menyeimbangkan itu ada popular vote, ada electoral vote. Ya. Nah kita kan tidak terbentuk seperti itu. Kita Jadi- kan negara kesatuan. Nah karena kita negara kesatuan memang problem kita adalah
penduduk yang tidak merata, kan begitu. Karena itu ya ratakan saja penduduk-penduduk itu ya kan. Waktu itu kan ada program transmigrasi, sekarang udah nggak ada lagi misalnya. Tapi intinya adalah yang namanya one person one vote atau opofop itu adalah prinsip yang secara universal Paling fair. diterima oleh orang-orang yang bergiat dalam pemilu. Justru ketika kita bicara DPR ya, itu mereka protes karena DPR kita agak menyimpangi prinsip opofop itu. Iya. Jadi tidak persis bahwa one person one vote, one value, tapi misalnya di waktu itu di Makassar misalnya, Dapil sekian ada berapa? dapil sekian, nilai kursinya lebih tinggi dibandingkan dapil lainnya. Nah itu dikritik juga. Karena itu walaupun Pak Arief mengatakan bahwa orang Jawa akan menang terus, tapi saya berharap kita lebih rasional ke depan untuk mencari pemimpin yang jujur, amanah dan terbaik. Kira-kira begitu. Kalau ya. sekarang voters kita masih di bawah rasionalitas atau udah sampai tahap semakin lama semakin rasional menurut Bang Refli? Semakin lama semakin rasional. Cuma persoalan terbesar kita cuan, money politics. Jadi kalau kita sudah pakai money politics itu berat. Nah, kalau money politics jawabannya artinya orang Jawa dan gak Jawa jadi gak relevan dong. Karena orang non Jawa juga kalau punya bisa uang jadi. banyak. Ya kan? Cuman yang jadi masalah adalah kan ini money politics, maka kemudian faktor lain yang akan berpengaruh memilihnya. 20%. Maksudnya gini, ada dua calon A ngasih duit, calon B ngasih duit kepada satu pemilih. Iya. Maka pemilih itu akan menentukan berdasarkan pilihan dia, preferensi dia, mungkin juga kesukuan, agama dan lain sebagainya. Menarik. Tapi dua cuan itu dia terima. Gitu. Oke. Mas Arief gimana Mas Arief? Jadi begini, kalau kita flashback di 2014 kan, itu kan pileknya duluan, baru pilpres. Nah, akhirnya lahirlah threshold ditentukan. Itu memang yang paling benar dibandingkan pemilu 2019 yang bareng pilpres dan pileknya. Jadi 2019 itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu diusung sama orang mati. Ya. Ini bener nih, tumben bener. Loh, itu saya katakan. Nah, tetapi kita lihat 2014. Betapa Pak Jokowi waktu itu dengan Pak JK itu dikeroyok loh. Ya, dikeroyok banyak partai ya kan. Kebetulan Bang Refli waktu itu salah satu pendukung beratnya Pak Jokowi. Gak punya uang. Partainya cuma PDI sama apa Bang? Waktu itu Nasdem sama PKB ya. Enggak dong, 4 berbanding 5. PKB, PDI, PKB, Nasdem. Hanura, Nasdem. Nah, tapi dari sisi suara kan cuma berapa puluh persen dia, 20%-an. Ya kan, sedangkan Prabowo itu 70%. Tapi yang maha kuasa kan berkehendak lain. Ya, keliru juga. Ya kan? Padahal Prabowo juga orang Jawa. Tapi dia besar di luar negeri. Ya kan? Nah, akhirnya yang maha kuasa memberikan wahyunya itu ke Pak Jokowi. Oh, jadi ada hubungan. Ada koefisien lagi, ada koefisiennya lagi. Enggak, yang kemarin selalu saya bilang. Kalau kata Bang Refli penguasaan teritorinya nih ya, lu seberapa lama di daerah itu kan? Nah, itu dia. Prabowo Ya setengah kan? hidupnya ada di luar negeri maksud Anda? Setengah di luar negeri semuanya. Nah. Kan dia juga tidak, Pak Prabowo itu tidak terlalu njawani. Ya. Tidak njawani, ya kan. Itu kekalahan Pak Prabowo, ya. Salah satunya Jadi sekarang di hadapan 2024 udah nggak ada calon lagi dong, tinggal Ganjar doang ya. Yang Jawani ya Ganjar, Anies Jawani, tapi sayangnya Anies Timur Tengah. Jadi Ganjar ya. Iya, masih kuat Ganjar kan di survei-survei kan, ini kan kelihatan. Bukan saya mendukung Ganjar ya, bukan ya. Saya bicara tentang survei. Ya. Yang kedua, orang Jawa di luar nama tiga itu? Yang kedua percaya nggak percaya, yang saya masih percaya itu adalah kata-kata Notonegoro. Ya kan? Jayabaya. Iya. No Soekarno. No Soekarno. To Soeharto. No Yudhoyono. No Mulyono. Jokowi namanya Mulyono. Ya kan? Nah, Mulyono nama kecil, Jokowi nama kecil. Dilahirkan. Megawati itu. Enggak. Kenapa? Saya bilang begini. Ini menurut beliau kan? Menurut beliau. 3 presiden yang tidak ada namanya dalam huruf Notonegoro, ya kayak Habibie, Megawati, Katanya Habibie itu Gus Dur ya.
sekali lagi saya ngulang lagi nih. Iya, iya. Kita lihat negara kita tahun 99 sampai 2004. Kayak apa? Banyak bom meledak, ya kan? Banyak kerusuhan sosial, Maluku Utara bergetar, Maluku bergetar, Poso bergetar, Kalimantan Barat bergetar, Kalteng bergetar. Ya karena pemimpinnya tidak ada namanya di Noto Nogoro. Pak SBY masih ingat nggak 2004, 2005 kalau tidak salah tsunami besar di. Ya itu tinggal sebentar aja kan ketika habis itu. Sebentar itu. Meskipun getarannya lebih besar dibanding. Getarannya lebih besar. Ya. Cocologi nih. Loh ini percaya nggak percaya loh. Jadi yang 2024 nih go. Yang 2024 ini go cuman ada 3 nama. Siapa tuh? Guanjar ya. Satu kawannya Mas Refli, Gatot Nurmantio. Kok go-nya di mana? Gak kan? Oh, ga. Negara. Ga tuh go berarti. Air Langga. Erlangga. Kayaknya di belakang itu pakemnya paling benar sebenarnya. Temannya siapa ini? Temannya Mas Refli juga. kan? Ganjar Pranowo. Temannya siapa? Teman saya Temannya juga. Mas Refli juga. Karena dulu satu. Anies Baswedan nggak ada G-nya ya? Gak ada, makanya Lewat. kan itu. Iya. Gitu. Prabowo juga gak ada Gak ada. Prabowo kalah 3 kali loh sama sama Yudhoyono sama Mulyono. Percaya nggak percaya kan? Loh ini percaya nggak percaya. Jadi selamat datang di sesi cocologi. Loh ini bukan cocologi, ini fakta. Kita bicara fakta. Ketika rasionalitas politik disimpan di berangkas di bawah tempat tidur. Fakta. Ya mudah-mudahan Arif Poyono ada Notonegoronya loh. Makanya saya berharap 0% nih saya maju nanti. Nah, kalau tidak 0% tuh Ganjar nggak bisa maju. Ya Jadi, begini, memang itu. pemilu harusnya dipisah pilek sama pilpres. Jadi thresholdnya 0. Tapi Anda setuju threshold 0?